Lo mungkin pernah ada di situasi ini. Situasi di mana kedekatan lo sama seorang cewek terasa, ya biasa saja. Nggak ada momen romantis yang berlebihan. Nggak ada perhatian spesial yang mencolok. Bahkan nggak ada janji apapun di antara kalian. Dari sudut pandang lo sebagai cowok, semuanya tampak normal. Obrolan yang mengalir apa adanya. Chat yang sesekali muncul, lalu hilang lagi. Pertemuan yang cuma diisi canda ringan dan cerita sehari-hari. Dan di kepala lo, kesimpulannya sederhana. Dia menganggap lo teman, dan mungkin memang cuma segitu batasnya. Tapi justru di awal yang terlihat biasa inilah, sesuatu sering mulai bergerak pelan. Sangat pelan sampai nyaris tak kelihatan. Psikologi wanita bekerja dengan cara yang berbeda dari pria. Cowok terbiasa menilai ketertarikan dari hal-hal besar, dari respon cepat, dari sikap manja, dari perhatian yang terang-terangan. Sementara cewek sering menyimpan kesannya diam-diam. Dia memperhatikan detail kecil yang bahkan gak pernah lo pikirkan. Cara lo mendengarkan ceritanya tanpa memotong. Cara lo menjawab dengan nada tenang. Cara lo bercanda tanpa menjatuhkan. Hal-hal sederhana yang bagi lo nggak punya arti khusus, bisa jadi punya arti emosional buat dia. Di tahap ini, dia sendiri mungkin belum sadar kalau lo mulai masuk ke ruang pikirannya. Belum ada label apapun, belum ada rasa suka yang diakui. Yang ada cuma perasaan samar bahwa ngobrol sama lo terasa nyaman. Dan buat wanita, rasa nyaman adalah pintu pertama menuju keterikatan. Bukan hadiah mahal, bukan rayuan panjang, bukan perhatian yang memaksa. Hanya kesan bahwa kehadiran lo nggak membuatnya tertekan, bahwa lo bisa hadir sebagai pria yang aman secara emosional. Itulah kenapa banyak cowok keliru membaca keadaan. Mereka mengira kalau cewek diam berarti tak tertarik, padahal seringkali wanita memang butuh waktu untuk mengolah rasa. Cerita ini dimulai dari posisi lo yang mungkin nggak terlalu berharap. Lo tetap menjalani hidup lo, tetap sibuk dengan dunia lo sendiri. Dan tanpa lo sadari, sikap seperti itu justru membuat lo tampak lebih menarik. Karena di mata wanita, pria yang punya kendali diri terlihat berbeda. Pria yang gak mengejar berlebihan terlihat lebih bernilai. Di awal yang datar, dia mulai menilai lo sebagai sosok yang stabil, sosok yang bisa diajak bicara tanpa drama. Dan kesan itu tertanam pelan seperti jejak kecil di benaknya. Mungkin waktu itu lo cuma bertanya, lagi ngapain? Mungkin lo cuma membalas singkat, hati-hati ya. Mungkin lo cuma tertawa saat dia bercerita soal masalahnya. Semua terasa remeh buat lo, tapi buat dia, itu jadi pengalaman emosional pertama bersama lo. Di sini belum ada perubahan sikap dari luar. Dia belum akan menunjukkan apa-apa. Nggak akan tiba-tiba jadi hangat. Nggak akan langsung mencari perhatian. Karena secara alami, wanita jarang bergerak frontal di awal. Dia memilih mengamati dulu, merasakan dulu, memastikan dulu. Dan proses itu sering tak terlihat oleh cowok. Itulah mengapa dari luar semuanya tampak baik-baik saja. Lo mengira tak ada yang spesial. Lo merasa tak meninggalkan kesan berarti. Padahal mungkin di pihak dia, nama lo sudah mulai muncul lebih sering dari biasanya. Di awal cerita ini, hubungan kalian seperti garis lurus yang tenang. Tapi garis lurus itu menyimpan benih kecil rasa penasaran. Benih bahwa lo berbeda dari pria lain yang pernah hadir. Dan benih itulah yang nanti perlahan tumbuh menjadi pikiran-pikiran tentang lo di hari-hari berikutnya. Jadi ingat satu hal penting, banyak cerita besar di hidup wanita bermula dari awal yang terlihat sangat biasa. Dan di titik inilah semuanya bermula. Setelah awal yang terlihat biasa itu, waktu mulai berjalan seperti normal. Lo tetap jadi diri lo, tetap ngobrol seperlunya, tetap membalas chat tanpa maksud apa-apa. Dan dari luar, cewek itu pun sama. Sikapnya nggak berubah, responsnya tetap wajar. Nggak ada tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di kepalanya. Tapi disinilah bagian yang jarang disadari cowok. Di dunia psikologis wanita, kesan emosional nggak langsung hilang begitu saja. Berbeda dengan pria yang mudah memisahkan perasaan dari pikiran, cewek cenderung menyimpan memori lebih lama. Dan tanpa dia rencanakan, obrolan terakhir kalian mulai diputar lagi. Sangat halus, sangat natural. Mungkin malam setelah kalian chatting, dia lagi rebahan sambil melihat layar ponselnya. Lalu tiba-tiba dia ingat cara lo merespon ceritanya tadi siang. Ingat kalimat sederhana yang lo kirim. Ingat nada bicara lo waktu terakhir ketemu. Dan di momen itu, nama lo mulai muncul lagi di benaknya. Awalnya cuma sekali, lalu 2 kali. Besoknya terulang lagi. Dia mungkin sedang menjalani harinya seperti biasa. Lagi kerja, lagi kuliah, lagi di jalan atau lagi kumpul sama temennya.
tapi otaknya tiba-tiba mengaitkan sesuatu dengan lo. Entah karena ada topik yang mirip, atau karena dia melihat hal yang mengingatkan lo pada percakapan kalian. Di sini belum ada rasa suka yang jelas, belum ada keinginan untuk memiliki lo. Yang ada cuma satu hal, lo mulai jadi sosok yang dipikirkan tanpa alasan logis. Cewek sering begitu, mereka menganalisis lebih dalam dari yang terlihat. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, kok gue kepikiran dia lagi ya? Kenapa chat tadi terasa beda dari chat orang lain? Kenapa gue ngerasa lebih tenang waktu cerita sama dia? Pertanyaan-pertanyaan kecil itu tumbuh pelan, dan setiap kali pertanyaan itu muncul, nama lo ikut terulang. Padahal lo nggak melakukan apa-apa yang luar biasa. Itulah ironinya, banyak cowok mengira mereka harus berjuang keras untuk diingat, harus selalu ada, harus selalu memberi perhatian penuh. Padahal pada tahap ini, wanita justru lebih mudah memikirkan pria yang tak berlebihan, pria yang tak memaksa masuk ke hidupnya. Dan mungkin itulah yang terjadi. Sikap lo yang sederhana justru jadi materi yang diolah terus oleh pikirannya. Dia mungkin belum akan mencari lo, belum akan menghubungi duluan, belum akan menunjukkan penasaran secara terang-terangan. Tapi cerita ini menggambarkan satu realitas penting. Proses psikologis wanita selalu bermula dari pengulangan memori, dan pengulangan itu menciptakan kedekatan emosional sepihak. Semakin sering dia memikirkan lo, semakin familiar lo di kepalanya. Semakin familiar, semakin besar kemungkinan perasaan itu berkembang. Jadi di scene 2 ini, perubahan utamanya bukan di antara kalian, tapi di pihak dia. Lo tetap melihatnya sebagai cewek yang biasa saja, tapi di dalam dunianya, lo mulai naik kelas dari sekedar orang yang dia kenal menjadi orang yang muncul sendiri di pikirannya. Dan semua itu terjadi dalam diam. Di titik ini, wanita sedang berada di fase paling awal keterikatan. Fase di mana dia belum paham kenapa, tapi otaknya sudah mulai menyimpan ruang khusus buat lo. Ruang kecil yang setiap hari makin sering diketuk oleh rasa penasaran. Itulah tanda kedua yang nyaris tak kelihatan, saat pikiran cewek mulai mengulang nama lo meski tak pernah lo minta. Dan cerita pun bergerak ke tahap berikutnya. Di tahap ini, dari sudut pandang lo sebagai cowok, mungkin gak ada apa-apa yang berubah. Lo mulai menjalani hari-hari lo dengan lebih fokus ke hidup sendiri. Nggak lagi terlalu sering chat, nggak lagi berusaha cari topik cuma supaya bisa ngobrol sama dia. Mungkin karena lo sibuk, mungkin karena lo merasa semuanya memang biasa saja. Atau mungkin karena lo tipe pria yang nggak suka mengejar berlebihan. Dan di kepala lo, sikap seperti itu terasa wajar. Lo nggak menghilang, lo cuma sedikit lebih tenang, sedikit lebih diam. Tapi justru disinilah cerita psikologis wanita mulai semakin menarik. Saat pria memilih diam, wanita jarang benar-benar menganggap itu akhir. Otak cewek itu mulai merasakan perubahan kecil yang elu sendiri nggak perhitungkan. Dia sadar kalau intensitas perhatian lo menurun. Dia sadar kalau lo nggak seaktif biasanya. Dan alih-alih ikut menjauh, pikirannya malah semakin sering mendekat ke arah lo. Karena secara alami, wanita lebih mudah penasaran pada sesuatu yang berkurang daripada sesuatu yang berlebihan. Di kepalanya muncul rasa kehilangan samar. Dia mungkin membuka chat kalian dan melihat pesan terakhir, mungkin melihat nama lo di notifikasi lama, lalu bertanya dalam hati, kok dia jadi jarang ya? Apa gue salah ngomong? Apa dia lagi sibuk? Atau udah nggak tertarik ngobrol sama gue? Pertanyaan itu berputar lebih kencang dari sebelumnya, dan setiap kali dia bertanya, lu semakin hadir di kepalanya. Semakin sering muncul sebagai sosok yang sedang dia tunggu. Padahal, lu nggak sedang melakukan strategi apapun. Bagi cowok, diam berarti netral. Tapi bagi cewek, diam pria bisa punya banyak makna. Dan karena wanita terbiasa mengolah perasaan lewat pikiran, ketenangan lu justru memberi ruang buat emosinya bekerja sendiri. Tanpa gangguan, tanpa tekanan. Lu nggak lagi membombardirnya dengan perhatian, dan itu membuat pikirannya bebas menilai lu lebih objektif sebagai pria. Pria yang tidak memaksa, pria yang tidak mengejar validasi, pria yang tetap stabil meski keadaan datar. Di titik ini, dia mulai menunggu kabar lu meski tak pernah mengakui. Mulai membuka story media sosial lo lebih sering, mulai memperhatikan jam online lo, mulai berharap ada chat masuk dari lo, walaupun di luar sikapnya tetap biasa saja. Dia nggak akan protes, dia nggak akan bilang kangen, karena semua itu masih disimpan rapi oleh ego dan gengsinya.
Scene 3 ini menggambarkan paradoks yang sangat sering terjadi. Semakin lo berusaha keras supaya diingat, biasanya lo malah mudah dilupakan. Tapi saat lo memilih lebih diam dan dewasa, wanita seringkali justru makin memikirkan lo. Karena buat cewek, rasa penasaran adalah magnet emosional paling kuat. Jadi di fase ini, hubungan kalian tampak seperti menjauh, padahal secara psikologis, lo sedang bergerak semakin dalam di benaknya. Lo hadir bukan karena mengejar, tapi karena dia sendiri yang memberi ruang. Dan tanpa lo sadari, nama lo mulai menempel lebih lama di pikirannya dibanding pria lain yang mungkin lebih aktif mendekat. Disinilah fondasi keterikatan itu makin menguat, dan cerita pun perlahan bergerak ke tanda-tanda berikutnya. Pelan-pelan, sesuatu mulai terlihat dari luar. Bukan sesuatu yang besar, bukan perubahan yang dramatis, tapi tanda-tanda kecil yang sering luput dari pengamatan cowok. Di tahap ini, cewek itu mulai bereaksi terhadap pikirannya sendiri. Reaksi yang mungkin bahkan gak dia rencanakan. Karena semakin sering dia memikirkan lu di scene sebelumnya, semakin sulit buatnya bersikap benar-benar netral. Dan disinilah perilaku halus itu mulai muncul. Mungkin awalnya lu cuma merasa dia jadi sedikit lebih sering muncul di sekitar lo. Tiba-tiba dia membalas story lo, padahal dulu cuma dilihat saja. Tiba-tiba dia mengirim chat pendek seperti, "Lagi sibuk ya?" Atau, "Tadi gue lewat tempat yang pernah lo ceritain." Hal-hal sederhana tanpa konteks penting. Bagi lo itu cuma obrolan ringan, tapi dalam psikologi wanita, itu sering jadi cara paling aman untuk tetap dekat tanpa harus mengakui penasaran. Dia mulai mencari alasan kecil. Lo mungkin gak sadar kalau dia lebih sering mengecek media sosial lo, lebih cepat merespon dibanding biasanya, atau gaya tulisannya di chat terasa lebih ramah, lebih panjang, lebih hangat. Wanita jarang menunjukkan ketertarikan dengan kata-kata langsung. Mereka lebih sering menunjukkannya lewat perubahan sikap, lewat perhatian kecil yang meningkat sedikit demi sedikit. Kadang tandanya bukan dari apa yang dia katakan, tapi dari apa yang dia lakukan. Scene 4 ini seperti jendela kecil yang mulai terbuka. Lu melihatnya tetap sebagai cewek yang biasa aja, tapi tanpa lo sadari, dia mulai menempatkan lu di prioritas berbeda. Dia mungkin mulai penasaran saat lu nggak online, mulai merasa lega saat lu muncul lagi, mulai tersenyum kecil saat nama lu muncul di layar ponselnya. Tapi semua itu dikemas rapi dalam sikap wajar seolah tak ada apa-apun yang spesial. Karena itulah banyak cowok salah membaca sinyal. Mereka menunggu tanda besar, padahal wanita bekerja dengan bahasa tersirat. Dia mungkin mulai memperhatikan elu saat ketemu, lebih sering bertanya soal hidup lo, lebih ingin tahu kegiatan lo, bahkan terkadang menunjukkan kecemburuan sangat halus saat lo membahas cewek lain. Tapi lagi-lagi semuanya samar, nggak pernah frontal, nggak pernah terang-terangan. Itu semua adalah respon alami dari fase sebelumnya, fase di mana elu sudah lebih dulu hidup di kepalanya. Jadi di scene 4 ini, cerita menjelaskan hal penting. Tanda ketertarikan wanita sering muncul setelah dia memikirkan seorang pria cukup lama, bukan sebaliknya. Dan mungkin itulah yang sedang terjadi. Elu mulai melihat perubahan kecil itu, tapi belum sepenuhnya paham maknanya. Dia mulai mendekat dengan caranya sendiri, tanpa drama, tanpa pengakuan, hanya lewat tanda-tanda halus yang cuma bisa dibaca kalau seorang cowok benar-benar peka. Dan dari titik ini, ego dan perasaannya akan semakin sering berbenturan. Cerita pun bergerak menuju scene berikutnya. Di titik ini, keadaan luar masih tampak tenang. Lo mungkin melihat semuanya tetap biasa saja. Dia nggak tiba-tiba berubah jadi agresif mendekat. Dia juga nggak menunjukkan sikap butuh perhatian. Tapi di dalam kepalanya, cerita ini masuk ke bagian paling rumit dari psikologi wanita. Bagian yang hampir selalu terjadi ketika seorang cewek mulai terlalu sering memikirkan seorang pria. Pertarungan batin. Karena semakin kuat rasa penasaran dan nyaman itu tumbuh, semakin besar juga egonya ikut bereaksi. Wanita punya mekanisme alami untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mulai sadar kalau lo terlalu sering muncul di pikirannya. Mulai sadar kalau perhatian kecil dari lo bisa mempengaruhi moodnya. Dan kesadaran itu membuat egonya merasa terancam. Seolah ada suara lain di dalam dirinya yang berkata, "Jangan duluan, jangan terlihat terlalu berharap, jangan sampai gue kelihatan ngejar dia." Sementara perasaannya berkata sebaliknya. Dia ingin tahu kabar lo, ingin ngobrol lagi lebih lama,
ingin merasakan lagi momen nyaman seperti di scene-scene sebelumnya. Tapi gengsinya menahan. Takut kalau dia menghubungi lo duluan, itu akan membuat posisinya terasa lemah. Jadi di kepalanya muncul dua arus yang saling tarik-menarik, arus ego dan arus perasaan. Dan di fase ini, wanita hampir selalu memilih diam lebih dulu. Bukan karena tak tertarik, tapi karena takut mengakui. Scene 5 ini menggambarkan bagaimana dia mulai menebak-nebak sikap lo. Dia bertanya dalam hati, sebenarnya dia gimana ke gue? Apa gue cuma kegeeran? Atau memang gue mulai suka sama dia? Tapi sekalipun pertanyaan itu berputar terus, dia belum akan mengucapkannya. Karena buat cewek, mengakui perasaan terlalu cepat sering terasa seperti membuka celah untuk terluka. Jadi dia menahan diri. Lo mungkin merasa dia jadi sedikit lebih dingin, sedikit lebih menjaga jarak. Padahal di balik jarak itu, pikirannya semakin ramai. Dia hanya sedang berusaha mengontrol emosinya sendiri, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini masih aman, bahwa dia masih memegang kendali atas hatinya. Ironinya, semakin dia berusaha melawan rasa itu, semakin sering juga lo terulang lagi di kepalanya. Wanita memang begitu. Mereka tak langsung bergerak dengan tindakan. Mereka bergerak lewat proses internal yang panjang. Dan di tahap ini, banyak cowok mengira ini momen untuk mengejar lebih keras. Padahal sebenarnya, ini adalah fase di mana wanita sedang ingin diyakinkan tanpa harus meminta diyakinkan. Fase paling rawan salah paham. Karena dari luar terlihat seperti menjauh, dari dalam justru semakin terikat. Scene 5 ini adalah jembatan penting dalam cerita, jembatan menuju perubahan sikap berikutnya, bahwa dinginnya seorang cewek kadang bukan tanda kehilangan rasa, tapi tanda bahwa perasaan itu mulai terlalu nyata buat dia hadapi. Dan dari pertarungan batin inilah, cerita perlahan masuk ke tahap keterikatan yang lebih dalam. Tanpa lo sadari, waktu terus berjalan, dan di fase ini, cerita masuk ke bagian yang jauh lebih dalam. Bagian di mana pikiran cewek itu nggak lagi sekedar penasaran ringan seperti dulu. Sekarang lo sudah berubah menjadi memori yang mulai menempel lebih kuat di dalam dirinya. Bukan karena lo melakukan sesuatu yang besar, tapi karena dia sendiri yang terlalu sering mengolah semua momen kecil tentang lo. Setiap wanita punya cara menyimpan ingatan, dan cara mereka menyimpan ingatan hampir selalu emosional. Di scene 6 ini, dia mulai benar-benar terikat oleh pengalaman yang pernah terjadi di antara kalian. Dia mungkin sedang mendengarkan sebuah lagu, lalu tiba-tiba ingat kalau lagu itu mirip dengan yang pernah lo ceritakan. Dia lewat sebuah tempat, lalu ingat obrolan lama kalian tentang mimpi dan rencana hidup. Dia melihat sesuatu yang lucu, lalu refleks ingin mengirimkannya ke lo, meskipun akhirnya ditahan lagi. Itulah yang terjadi saat memori emosional mulai menguat. Bagi cowok, mengingat seseorang biasanya butuh alasan logis, tapi bagi cewek, otaknya bisa mengaitkan lo dengan banyak hal sehari-hari. Dan pengaitan itu terjadi berulang kali. Chat-chat lama yang dulu terasa biasa saja, sekarang punya rasa berbeda ketika dibaca ulang. Kalimat singkat dari lo yang dulu tak berarti apa-apa, sekarang bisa membuatnya tersenyum sendiri. Bahkan terkadang, cuma melihat nama kontak lo saja di ponselnya, sudah cukup memicu perasaan hangat yang samar. Dia mulai menyimpan lo lebih lama. Scene ini menjelaskan satu hal penting. Wanita bisa memikirkan pria terus-menerus karena memori yang tercipta di dalam kepalanya sudah bercampur dengan emosinya. Semakin sering dia mengulang, semakin kuat jejak lo di benaknya. Dan jejak itu perlahan membentuk keterikatan yang bahkan kadang lebih kuat daripada perhatian nyata yang lo berikan. Dia mungkin tetap terlihat tenang di luar, tetap bersikap normal, tetap bercanda seperti biasa kalau ketemu lo. Tapi di dalam dirinya, ruang untuk lo sudah semakin besar. Dia mulai merasa kehilangan ketika lo benar-benar tak muncul, mulai menunggu pesan lo tanpa bilang menunggu, mulai membandingkan lo dengan pria lain yang mencoba mendekatinya meskipun tak pernah dia akui secara terbuka. Itu semua adalah tanda bahwa memori emosional sedang bekerja. Banyak cowok gagal di fase ini karena mengira semuanya harus dibuktikan lewat kata. Padahal pada tahap ini, wanita sudah lebih dulu membuktikannya lewat pikirannya sendiri. Lo hadir di kepalanya bukan lagi sebagai teman biasa, tapi sebagai sosok yang mulai punya arti personal. Dan ironinya lagi, semakin kuat dia memikirkan lo, semakin sulit buat dia melupakan. Scene 6 ini seperti arus bawah laut. Dari luar air terlihat tenang, tapi di bawahnya gelombang perasaan itu semakin hidup. Dia mulai mengingat lo bukan cuma saat ngobrol saja, tapi bahkan saat tak ada apa-apa yang terjadi di antara kalian. Itulah fase di mana seorang cewek mulai benar-benar mikirin lo terus. Dan dari sinilah cerita akan bergerak menuju momen paling menentukan.
momen saat dia akhirnya tak bisa lagi hanya bertahan dalam diam. Dan akhirnya fase itu tiba. Fase yang mungkin sama sekali nggak lo duga. Setelah hari-hari panjang di mana semuanya terasa datar, setelah momen-momen kecil yang sempat berkurang, cewek itu mulai muncul lagi. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dari caranya mendekat. Bukan lagi seperti di awal cerita, bukan lagi sikap biasa yang netral. Sekarang, ketenangan di luar yang dulu dia pakai untuk menutupi rasa, mulai perlahan berubah jadi keberanian kecil untuk lebih terbuka. Lo mungkin awalnya cuma merasa aneh. Tiba-tiba dia menghubungi lo duluan, mengirim pesan yang lebih panjang, menanyakan hal-hal yang lebih personal tentang hidup lo. Cara bicaranya terasa lebih hangat, tatapannya ketika ketemu lo terasa lebih fokus, dan di kepala lo sebagai cowok mungkin baru muncul pertanyaan. Kok dia berubah ya? Kok sekarang dia lebih perhatian? Padahal sebenarnya perubahan sikap itu bukan muncul mendadak. Itu adalah hasil dari seluruh proses psikologis yang sudah terjadi sejak scene 2 sampai scene 6. Dia datang lagi bukan karena ego, tapi karena perasaannya akhirnya menang. Scene 7 ini adalah momen klimaks dari tanda-tanda tersembunyi sebelumnya. Semua pertarungan batin yang dulu cuma terjadi di kepalanya, sekarang mulai berubah jadi tindakan nyata. Dia mungkin mulai berani mengajak ngobrol lebih dulu, berani mencari alasan untuk ketemu, berani menunjukkan ketertarikan tanpa harus bilang, gue mikirin lo terus. Karena wanita memang jarang mengungkapkan isi hatinya lewat pengakuan langsung. Mereka lebih sering menunjukkannya lewat keberanian untuk hadir kembali. Dan mungkin itulah yang terjadi. Rasa penasaran yang dulu dia simpan berubah jadi rasa ingin lebih dekat. Memori emosional yang sudah menguat membuatnya tak bisa lagi hanya diam. Dia mulai sadar bahwa kehilangan lo terasa lebih berat daripada gengsi yang dia pertahankan. Jadi dia mengambil langkah kecil, membuka lagi akses ke lo, membiarkan lo kembali masuk ke harinya. Bukan sebagai orang biasa, tapi sebagai pria yang memang ingin dia kenal lebih dalam. Lo mulai melihat versi lain dari dirinya. Versi yang lebih jujur, lebih hangat, lebih ingin tahu. Dan di titik ini, cerita menggambarkan satu pelajaran penting buat cowok. Bahwa seringkali wanita memang butuh waktu untuk sampai ke tahap berani. Tahap di mana dia datang lagi dengan sikap berbeda, itu adalah tanda paling nyata bahwa selama ini pikirannya tak pernah benar-benar meninggalkan lo. Dia mungkin tak pernah bilang kangen, tak pernah bilang menunggu, tak pernah bilang memikirkan. Tapi keberaniannya untuk kembali hadir adalah bahasa tersirat paling jelas yang bisa dia berikan. Dan di scene 7 ini, lo sebagai cowok akhirnya mulai paham bahwa kedekatan yang dulu terlihat biasa ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih dalam di pihak dia. Dari sini, semuanya akan menuju bagian akhir. Bagian penutup yang merangkum kenapa semua tanda itu terjadi. Sekarang, cerita ini sampai di bagian akhirnya. Bagian di mana lo sebagai cowok akhirnya bisa melihat keseluruhan alur dengan lebih jelas. Dari awal yang tampak biasa di scene 1, sampai proses panjang di dalam kepala wanita yang gak pernah benar-benar kelihatan. Lo mungkin baru sadar bahwa selama ini banyak hal yang luput dari perhatian lo. Banyak tanda yang sebenarnya sudah muncul tapi gak pernah lo pahami maknanya. Dan disinilah pelajaran penting itu berada. Cerita ini bukan cuma tentang seorang cewek yang diam-diam mikirin lo terus, tapi tentang bagaimana psikologi wanita bekerja dengan cara yang jarang disadari cowok. Lo belajar bahwa wanita sering menilai pria dari rasa nyaman, bukan dari seberapa keras dia dikejar. Lo belajar bahwa cewek bisa penasaran saat lo cukup tenang untuk memberi ruang. Bahwa sikap dewasa, stabil dan tidak memaksa seringkali jauh lebih membekas di benak wanita dibanding rayuan panjang tanpa arti. Banyak cowok keliru di dunia nyata. Mereka mengira kalau cewek diam berarti nggak peduli. Mereka berpikir kalau perhatian harus selalu dibalas saat itu juga. Padahal dari seluruh scene sebelumnya, lo sekarang paham satu hal. Wanita memang sering butuh waktu. Waktu untuk mengolah rasa. Waktu untuk melawan egonya sendiri. Waktu untuk memastikan bahwa pria yang hadir di pikirannya adalah pria yang tepat untuk dia percayai. Dan pria yang paling mudah diingat wanita adalah pria yang tenang. Bukan pria yang marah saat ditolak. Bukan pria yang memaksa saat diabaikan. Bukan pria yang kehilangan kendali hanya karena keadaan tak sesuai harapan.
Lo belajar bahwa tanda-tanda halus itu nyata. Dari caranya mulai mengecek kabar lo lebih sering, dari caranya menjaga ruang khusus buat nama lo di kepalanya, dari pertarungan ego versus perasaan yang akhirnya pelan-pelan dia menangkan sendiri. Semua itu adalah proses alami keterikatan wanita. Jadi di penutup ini, cerita merangkum kesimpulan besarnya. Kalau seorang cewek mulai mikirin lo terus, itu bukan karena lo performa, tapi karena lo berhasil masuk ke sisi emosionalnya dengan cara yang benar, dengan ketenangan, dengan kedewasaan, dengan rasa aman yang lo bangun tanpa drama. Dan buat lo sebagai cowok, intinya sederhana. Jangan buru-buru menyimpulkan hanya dari apa yang terlihat. Kadang di balik cewek yang tampak diam, ada pikiran yang sangat ramai tentang lo. Kadang di balik sikap dingin wanita, ada rasa yang sebenarnya sedang tumbuh lebih dalam. Itulah yang jarang disadari banyak pria. Bahwa wanita mengingat lewat kata, bukan lewat perasaan yang mereka simpan dalam diam. Dan mungkin kalau lo lebih peka sejak awal, lo akan jauh lebih mudah memahami tanda-tanda itu. Cerita pun selesai dengan satu refleksi akhir. Psikologi wanita memang rumit, tapi bagi pria yang mau memahami, tanda-tanda tersembunyi itu selalu bisa dibaca.